Allah, Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. Wala takilna ila tadbiri anfusina fal abdu ya'jizu an islahi ma fasada. Antal alim wa qad wajjahtu min amali ila rajaika wajhan sa'ila wa yada. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudari wal ali wal sahbi wal atba'i wal syuhada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihata ila Rasulillah Sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa yu'idu alaina min siddiqihi wa amanatihi wa tablighihi wa fatanatihi wa mu'jizatihi lana wa li ahli buyutina wa dhurriyyatina ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والآل كل منهم والصحابة أجمعين خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا في الدين ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa ahli silsilatihi ila yaumina hadza wa summa ila ruhi. Sebutkan almarhum kita masing-masing. Mursyid bin Syai'in bin Lajur bin Ba'in bin Bulan ibn Marwiyah binti Ma'ali bin Mu'ah binti Haji Hasbi, Siti Asmani binti Haji Hasbi, Siti Asma binti Haji Hasbi, Yahya bin Haji Hasbi, Haji Amsar bin Haji Hasbi, Haji Hasbi bin Desa bin Haji Masdan,
Bismillahirrahmanirrahim. Hajjah Syamsiyah binti Nabi Syana binti Sahiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sukarta bin Jartipan. Sulawati binti Mashkat bin Bulan Jartipan. Wasti binti Sajad. Bersiti binti Bulan. Ki Haji Marji bin Haji Muhammad Nur. Haji Abdullah bin Haji Bayi. Kusnanto Eko Prastia. ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي لهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Buat yang masih hidup, terutama diri kita, istri, suami, anak, cucu, mantu, sebut namanya, semoga panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah teguhkan Islam kita sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi radhiyallahu anhu, wa ila ruhi fil jasadi Mardani bin Mursyid, Bakir bin Mursyid, Madinah bin Mursyid, Suryani binti Mursyid, Mursyid Matur bin Mursyid, Lisiswati binti Sukarta, Khulaifah Humaydah binti Mardani, Farah Salam, Khalidah Makbulan Nur binti Mardani, Lutfi Sufura binti Mardani, Khairat Muhammad Ilyas Abdus Salam Mardani, Fadlan Abdus Salam Mardani, Abdus Salam. Wa usulina wa furu'ina wa dhabil huquqi alaina ajma'in. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسول الله في صحة وعافية، وارزقنا وتبلغنا وترزقنا حج بيت الله الحرام وزيارة رسول الله في كل سنة من غير تعب ولا مشقة ولا ضير، إنك على كل شيء قدير. وثبتنا بالإسلام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله la nuhsi sana'an alaihi kama asna ala nafsih. Kita memuji Allah walau kita tak akan sanggup merajut kata terindah untuk memuji Allah sebagaimana dia memuji dirinya. Falahul hamdu hatta yarda, maka terpujilah untuk Allah sampai Allah ridha. Wahalahul hamdu idza radiya walahul hamdu ba'da ridha. Terus terpujilah bagi Allah apabila dia ridha, dan terus terpujilah bagi Allah walaupun dia telah ridho. Sepenuh langit dan bumi sepanjang masa sampai waktu berganti ke dimensi kehidupan yang akan datang. Salawat salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh keberkahan dan keluarganya, sebanyak yang bersalawat salam berkah kepadanya. Salawat salam penuh berkah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak makhluk yang tidak bersolawat salam kepadanya. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah mencintai orang yang bersolawat salam kepadanya. Salawat salam kepada beliau sebagaimana Allah memerintahkan kita bersolawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana layak semua makhluk mengucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak awal penciptaan sampai akhir alam semesta, sampai sepenuh langit dan bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk umat beliau yang terbaik, termasuk ahli syafaat beliau buat kita, keluarga dan keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah alhamdulillah dengan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat akhlak. Pertemuan yang lalu kita telah bicarakan rukun-rukun agama ya, ada 3 arkanuddin, yaitu al-islam wal iman wal ihsan. Kita baru dikatakan beragama kalau kita menunaikan ketiga rukunnya, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kemarin saya sudah kasih perumpamaan, kalau rambutan itu ada kulitnya, ada apanya lagi? Ada isinya, ada apa lagi? Bijinya. Nah, Islam itu bagaikan kulit rambutan, isinya itu akhlak ya, bijinya iman. Jadi Islam, iman, ihsan. Jadi kalau kita makan buah rambutan di akhir zaman, boleh dikunyah kulitnya sama bijinya, sama itu dipoto mukbang. Wah, nanti dijual laku sama YouTuber gitu ya. Tapi orang normal yang dia makan apanya? Isinya. Kulitnya boleh diapain? Ya boleh dipupuk, bijinya boleh digongseng, ya boleh gitu ya. Nah kita ini tiga-tiganya ini harus padu antara Islam, iman, dan ihsan. Ini dalam Islam berapa rukun Islam? 5. 5-5-nya ini Allah perintahkan kita. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, dipanggil tuh, udkhulu, masuklah kalian fis-silmi kaffah. Jadi kita orang-orang beriman ini beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Orang-orang yang beriman, wahai orang yang ngaku katanya kamu beriman kepada Allah, kamu mengaku beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, beriman dengan rukun iman, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau kamu beriman, masuklah ke dalam Islam ya. Udkhulu fis silmi kaffah. Ya, saya sering tanya, kita kalau disuruh masuk, Pak masuk Pak, kita di luar apa di dalam? Di luar. Nggak mungkin orang di dalam suruh masuk. Ya, kalau di dalam suruh maju. Kalau di luar, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang sudah beriman, beriman kepada Allah, beriman hari kiamat, besok ada surga, ada neraka, ada malaikat. Wahai orang yang sudah beriman, masuk. Masuk kemana ya Allah? Udkhulu fis silmi, masuk Islam. Jadi orang-orang yang agamanya itu selain Islam, dia beriman. Kalau ditanya yang bikin langit bumi apa? Tuhan. Wah, Tuhan. Apapun agama mereka, mereka percaya ada pencipta langit dan bumi. Tapi ketika dipanggil masuk Islam, moh mereka ogah. Nah, apa itu Islam? 5, mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, pergi haji ke Baitullah ya, bukan ke Indramayu, bukan ya, awas. Nah ini 2 kalimat syahadat nggak bisa ditinggal. Nabi mengharapkan kita supaya akhir ucapan kita selalu 2 kalimat syahadat. Sampai Nabi kata,
sering diucap oleh para khotib, para ustadz, para bapak kepada anak, ibu kepada anak, suami kepada istri. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Masyhur nggak nih hadis? Ngetop nggak di hadis? Viral. Ini hadis orang pada tahu. Cuma diamalin apa enggak? Enggak diamalin. Emang bisa diamalin? Bisa. Diamalin, diapain Ki? Amal itu artinya kerja. Jadi diamalin artinya dikerjain. Lalu gimana ngerjainnya? Upayakan ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah. Lagi ceramah nih ya Pak RT lagi ceramah, selesai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis ngomel la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis bisnis tanda tangan kontrak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu makna amalin dua kalimat syahadat. Bahkan lebih hebat lagi kata Nabi, bukan cuma di akhir, usahakan juga di awal. Jadi kalau kita mau masuk rumah, sebelum masuk pintunya diapain dulu? Dibuka dulu. Jangan main nyerodong aja, pintu masih tertutup. Pintunya dibuka, baru kita masuk. Kalau udah masuk, baru ditutup lagi. Kalau ibu-ibu zaman dulu, emak kita, kalau naruh duit di kantong kutang, ya, itu baru-baru diapain dulu? Duit dipegang, nggak bisa kantong, buka dulu kutangnya. Nah, udah kebuka, baru duitnya diapain? Masukin. Habis dimasukin, dikunci lagi. Kalau nggak di kantong kutang, di kudungan. Nah, gimana caranya? Kudungannya diapain dulu? Disiapin dulu buat tempat naruh duit di sini. Ya, taruh duitnya. Nah, udah ditaruh, diikat pakai karet. Itu makna tutup dan buka. Mengamalkan apapun harus buka dan tutup. Apa tutup dan bukanya? Dua kalimat syahadat. Itu amalkan. Kenapa ini nggak diajarkan? Ditutup sama Belanda, ditutup sama setan, ditutup sama musuh-musuh Islam. Supaya apa? Supaya kita pada mati kufur. Gitu. Jadi sebelum sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selesai sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu makna mengamalkan dua kalimat syahadat. Dan upayakan dua kalimat syahadat itu adalah paling dominan yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulut kita keluar suara, upayakan suara yang paling banyak adalah dua kalimat syahadat itu, upayakan. Kalau nggak sanggup itu, zikir. Kalau nggak sanggup itu, baca Quran dan lain-lain. Jangan yang diucapin tahu bulat digoreng mendadak, dari pagi sampai sore, sampai besok kagak berhenti, sampai mati yang diucapin itu. Apa kagak ngenes kira-kira? Nah itu ya. Jadi wahai orang-orang yang udah beriman, masuk Islam. Nah setelah dua kalimat syahadat, sholat itu 5 waktu. Ada yang sholat cuman maghrib doang, ada nggak? Yang sholatnya Jumat doang, ada nggak itu? Ada. Masuk Islam kita kalau masuk gimana ya Allah? Kafah. Masuknya semua. Jangan kaki baru sebelah masuk Pak, udah. Baru kaki sebelah, udah. Bener udah ditutup, ya kejepit itu kaki gitu ya. Masuk secara kafah. Dua kalimat syahadatnya sempurna. Sholatnya juga itu sholat 5 waktu, hadirin. Ini orang-orang kafir pada kurang ajar ya. Jadi orang kafir itu menuduh umat Islam nyembah Ka'bah, nyium Hajar Aswad, katanya nyembah Hajar Aswad. Kita kasih tahu, Hajar Aswad itu adalah Allah firmankan di dalam hadis qudsi, Rasulullah sabdakan, yaminullah fil ardi.
Hajar Aswad itu adalah perwakilan tangan kanannya Allah di bumi. Jadi kalau kita mencium Hajar Aswad, itu sebenarnya kita sedang mencium tangan Allah. Mirip seperti anak soleh cium tangan emak bapaknya, mirip seperti santri cium tangan kiainya, mirip seperti anak kecil cium tangan kepada orang tua, orang-orang cium tangan kepada orang soleh. Itu bukan nyembah, karena mencium itu tidak bisa diartikan nyembah. Cium duren nyembah apa bukan? Wah, cium minyak wangi nyembah apa bukan? Iya bukan. Jadi mencium Hajar Aswad itu cium tangan. Makanya diajarkan cium tangan ini akhlak. Orang kafir mana aja ngajarin cium tangan. Ada orang kita ikut-ikutan jangan cium tangan. Musyrik, palu bejat, hidung lu ya. Jadi cium tangan itu memang diajarkan supaya apa? Menghormat yang muda sama yang tua, yang bodoh kepada yang alim. Hormat. Kita kalau saling hormat enak hidup. Kalau yang muda kagak ada akhlaknya sama orang tua, mati tuh anak muda. Emang anak muda bisa hidup nggak ada orang tua? Gitu. Kalau nggak ada anak muda, emang orang tua bisa jalan? Nanti giliran gempor siapa yang nuntun? Nah makanya disuruh berakhlak. Jadi sholat 5 waktu itu bukan milik Nabi Muhammad, bukan. Sholat subuh sudah dikerjakan oleh Nabi siapa? Masih ingat nggak? Perasaan udah saya ngomong di sini, udah ya. Sholat subuh siapa yang ngerjain pertama kali? Nabi Adam. Sholat zuhur siapa? Nabi Ibrahim. Sholat asar Nabi Yakub. Sholat maghrib Nabi Daud. Sholat isya Nabi Yunus. Itu sholat mereka ngadep kemana coba? Ngadep ke kiblat. Jadi ketika kita orang Islam menghadap ke kiblat itu bukan nyembah Ka'bah, bego dia. Kita menghadap kiblat itu perintah Allah. Allah yang nyuruh. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu ke arah Ka'bah. Yang nyuruh siapa? Allah yang nyuruh. Kalau lu kagak mau, ya sama sama setan. Kan setan itu disuruh sama Allah. Woi, semuanya sujud sama Adam. Semua sujud. Kecuali yang gak mau sujud siapa? Iblis. Nah iblis ini dosanya paling gede. Kenapa? Karena dia menolak perintah Allah dalam kondisi sadar. Ketika disalahkan, dia argumentatif. Dan dia nggak mau ngakui kesalahannya, nggak mau menghina dirinya atas kesalahannya, dan nggak mau minta maaf. Nah itulah sebabnya setan resikonya terlalu berat, dosanya paling besar. Nah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Yakub, Nabi Daud, itu zaman dulu mereka udah sholat menghadap ke kiblat. Maka ketika kita ngadap kiblat bukan hal barang baru, itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah Nabi Muhammad nggak punya itu, tapi yang beliau punya 5 waktu berjamaah. Maka kalau kita diajak udkhulu fisilmi kafah, ayo sholat 5 waktu Nah ini yang azan ya, yang azan yang benar ya. Azan itu selain suaranya harus enak merdu, yang kenceng, yang jelas ya. Jangan azan itu kayak orang bisik-bisik. Azan yang benar, panggil orang gitu. Ada nggak yang tukang azan yang ngomong gitu? Qomat sama, qomat juga apa? Yang benar, yang kenceng. Tapi jangan panjang-panjang, bedain sama azan. Jangan sampai habis azan kita panggil hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Wah, di rumah bangun tidur, buru-buru kencing dulu. Keloposan ke belakang juga. Akhirnya apa?
nungguin cebok lama. Komat kagak kedengeran, komat di sono noh. Wah, ada nggak yang suka iseng begitu tuh? Pengen cepet-cepet. Ini ada speaker di depan, dia komat di belakang di sono. Ada nggak yang begitu tuh? Di Al-Furqan nggak ada. Alhamdulillah di Al-Furqan kagak ada ya. Ini speaker di depan, dia komat di belakang. Sampai yang di sono tuh, maaf ya, lagi wudhu. Alhamdulillah belum komat-komat. Alhamdulillah. Pelan. Sampai di masjid orang udah pada pulang. Dia kagak mau mampus gitu yang komat. Ini enggak ada kerjasamanya sama sekali. Kita harus saling backup, saling bersatu gitu. Azan yang bener, komat juga yang bener. Coba lihat, enggak ada hebat-hebatnya umat lain selain umat Islam. Coba ketika azan suaranya sama, bahasanya juga sama, bahkan nadanya juga sama. Itu sahut bersahut dari satu tempat ke tempat yang lain, kagak ada henti-hentinya. Coba nih di sini azan, selesai azan, no Indonesia bagian tengah sambung, Indonesia Timur sambung, ke Manila sambung, ke Thailand sambung. Jadi setiap detik ini suara azan kagak pernah apa? Ada nggak yang begitu seluruh dunia selain Islam? Gak ada. Sholat orang Indonesia, Ka'bahnya ada di sebelah kulon barat sono, maka orang Indonesia kalau sholat ngadepnya ngulon. No orang Australia adanya di kidul. Kalau dia sholat bukan ngadep ngulon, tapi ngadep kemana? Ngalor. Kenapa? Karena Ka'bahnya ada di Belor, di utara. No orang Jepang adanya di utara, Ka'bahnya ada di selatan, maka orang Jepang kalau sholat ngadepnya ke arah selatan. Orang Jerman, orang Inggris, Prancis adanya di barat, Ka'bahnya di timur, maka mereka sholat menghadap ke mana? Ke timur. Makanya usolli fardul maghrib salah sarokaatin mustaqbilal qiblati, dikatakan mustaqbilal qiblati, tidak mustaqbilal ghurbiyah, mustaqbilal janubiyah, mustaqbilal syarqiyah, enggak, mustaqbilal 5 kali sehari. Coba bayangkan seluruh dunia, ada nggak tentara yang paling hebat upacara sehari 5 kali? Ada nggak? Nggak ada. Tentara mana yang paling modern? Paling upacara seminggu sekali gitu ya. Kita seminggu sekali kan di sekolahan tuh, hari Senin itu aja salah mulu gitu ya. Nah kita nih upacara sehari berapa kali? 5 kali. Itu bukan kita bisa-bisanya kita, itu sudah dituntunkan oleh Allah di zaman dahulu. Maka sholat 5 waktu berjamaah, apalagi yang rumahnya dekat masjid, apalagi udah haji, apalagi duitnya banyak, punya kontrakan, lo kagak sholat di masjid, ntar tuh yang miskin jadiin dalil, dia aja yang duitnya banyak kagak ke masjid, apalagi gua lagi susah, mendingan juga gua ngojek. Nanti di akhirat lu ditanya, kenapa lu kagak ke masjid? Kan saya miskin. Oh dia yang kaya kagak ke masjid, kurang ajar. Lu ya orangnya. Itu akan diazab, akan disiksa gara-gara itu ya. Yang ustad udah tahu ustad lah kagak sholat di masjid, pikiran lu kemana? Lah ustad sholatnya di rumah. Astagfirullahaladzim. Akhirnya yang bego jadiin dalil, ustad aja kagak ke masjid, apalagi gua. Lah diinjek-injek nanti di akhirat malaikat gitu ya. Ada nggak ustad yang kagak sholat di masjid? Nggak tahu apa nggak berani lo ya. Jadi sholat 5 waktu berjamaah gitu. Terus apa lagi? Zakat ini hadirin, zakat yang wajib ya, tentunya yang punya nisab ya. Yang sunnah kerjain. Nabi kata nih, as-shadaqatu tamna'u maitatassu. Sedekah itu bisa mencegah mati su'ul khotimah. Su'ul khotimah apa sih? Mati dalam keadaan buruk. Kita di dunia ini duit banyak, bini cakep, anak taat, mati su'ul khotimah, enggak ada gunanya. Na'udzubillahi min.
supaya kita matinya husnul khatimah, sodakohlah. Sodakoh 2 kali, minimal 2 kali, pagi sama sore. Jadi kalau pagi kita sodakoh tuh, pagi sodakoh, siang mati, matinya kita husnul khatimah. Sore kita sodakoh, malamnya mati husnul khatimah. Jadi ini jaga buat keselamatan kita, supaya mati kita husnul khatimah. Bukan cuma ngomong doang, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Keramik pecah lu diem aja. Tuh keramik pecah lu pikirin, liatin duduk, emang kagak sakit begitu gitu ya. Nah itu sodako yang benar. Kenapa? Sodako itu nggak perlu dipaksain. Kenapa? Allah udah bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani taklif kepada seseorang kecuali yang orang itu kuat. Ada duit nih di kantong, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya biru, yang satu warnanya coklat. Kata Allah, gue juga tahu kemampuan lu sampai di mana. Enggak, gue nggak paksa. Keluarin yang mana? Ya terserah iman lu sampai di mana? Gitu. Kuat yang mana? Cuman hadirin, upayakan pagi dan sore supaya mati kita selamat. Kan kalau mati itu kalau nggak pagi ya sore, kalau nggak siang ya malam. Udah. Kita pagi nih habis subuh, makanya cakep nih kalau habis maghrib itu kotak amal dijalanin, sama habis subuh tuh dijalanin. Cuma diprotes sama bapak saya, Kong Najwa, kata dia, jangan. Emang apa, Pak? Nggak pakai kotak aja dia kagak ke masjid, apalagi gua kasih kotak, ntar dia kagak ke masjid lagi dia. Oh, habis bagaimana? Taruh di pojokan aja. Wah, ya bener-bener, taruh di pojokan aja deh, taruh di pojokan. Ya pagi-pagi habis sholat subuh, taruh di situ. Niat pahalanya buat nyak sama babak kita. Kalau kita niatin buat orang tua kita, masuk pahalanya untuk kita. Pagi sekali, sore sekali. Kagak mesti harus gede sodakoh. Bahkan kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrotin. Sekalipun korma dikopek. Kenapa korma dikopek? Korma satu ya, terus dikopek gitu, sedekah. Itu sedekah, nggak mesti harus 100.000 ya. Ya, kalau 100.000 naronya pakai ngumpet gitu ya. Nah, kalau 2.000 yang gede, liatin ya 2.000 gitu ya. Allah kagak paksa, terserah. Yang penting ikhlas, ya itu sedekah. Udah masuk. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu berarti juga di bukan Ramadan kita puasa juga. Cuma namanya puasanya puasa sunnah. Kenapa? Kata ahli hukama, ahli hikmat, ya, la sihhata fi kasratit ta'am. Enggak ada sehatnya kalau kita kebanyakan makan. Lihat orang-orang yang udah pada mati itu gara-gara kebanyakan makan. Lihat, gara-gara kebanyakan makan apa? Wah, darah tinggi. Emang darah bisa tinggi? Darah tinggi katanya itu. Apalagi? Kolesterol, apalagi jantung, diabetes, apalagi tuh, waduh, ginjal, waduh, darah kental, wah, belek melimpah, wallah, itu semuanya gara-gara apa? Kebanyakan makan. Kalau orang dulu banyak mati karena kekurangan makan, makanan kagak ada. Kalau sekarang orang mati emang gara-gara kebanyakan. Coba umur 30 tahun jalannya udah begini, pakai apa namanya? Kenapa lu kebanyakan makan gitu ya? Maka kata Nabi, sumu tasihhu, puasa. Coba lu puasa, sehat. Makanya di bulan Ramadan jarang orang sakit. Kalau bulan Ramadan tiba tuh sehat semuanya, makan enak,
Itu ciri-ciri orang sehat, hadirin, kalau makan enak. Betul gak? Orang kalau lagi sehat makannya apa? Orang kalau lagi puasa, buka puasa, enak gak makan? Nah kalau orang sakit makan enak apa enggak? Coba dah, orang lagi sakit parah, mau apa? Mau bebek, apa mau bekakak, apa mau apa? Agak doyan. Kenapa? Lagi sakit gitu ya. Jadi kalau kita mau sehat, puasa. Nah, pergi haji. Yang udah haji, umroh. Yang udah daftar, jangan kegoda. Apaan ditaikin harganya? Mendingan gua mundur. Geblek itu namanya. Berapapun harganya, aku tetap niat pergi haji. Yang belum daftar, daftar. Kenapa? Allah bilang udkhulu fissilmi kafah. Udah masuk, Pak Mel. Dah, ya mudah-mudahan kita bisa amalin Islam, iman, ihsan, akhlak kita perbaiki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din walhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih waktunya. Semoga Bapak Ibu dimuliakan dunia dan akhiratnya. Mohon maaf bila banyak kata yang tiada berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.